Ya, di laporan yang pertama sebetulnya juga tidak secara persis dia mengatakan itu, ya, terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui itu terjadi di Duren 3, ya kan? Kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa, gitu. Saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti Duren 3, sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan aja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja di Duren 3. Sebetulnya peristiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi, lain lagi kan gitu. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi itu. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa, ya, di mana Verdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Karena sekarang soal siapa sebetulnya yang menembak kan juga masih ada perbedaan, ya. Saudara Verdi Sambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa dia melakukan penembakan, tapi Richard mengatakan selain dia juga Verdi Sambo. Saya kira nanti bukti balistik, senjata dan macam-macam akan bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang menembak. Satu orang, dua orang, atau bahkan mungkin saja lebih dari dua orang. Kapan Pak Komnas HAM mau serahkan ke Polri dan mengumumkan ini? Kita sudah siap untuk menyerahkan, tapi kan dari pihak Mabes Polri kita berharap langsung Pak Kapolrinya untuk bertemu kita. Karena ini sekalian juga sebetulnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa antara Komnas HAM dan Kepolisian Republik Indonesia ini ya sebetulnya dari dulu bekerja sama di dalam melakukan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia. Jadi kami memang sudah sampaikan pada pihak Mabes Polri sebaiknya nanti pertemuan itu dalam penyerahan laporan itu juga secara simbolik itu antara Ketua Komnas HAM dengan Kapolri. Sekarang lagi kita atur jadwalnya dengan pihak Mabes kapan yang paling tepat. Tapi kita sudah standby nih. Kalau misalnya Rabu misalnya, oke kita akan ketemu, kita atur jam berapa, kita akan serahkan. Sudah. Itu untuk laporan ke Polri, ya. Bukan untuk laporan ke Presiden dan ke DPR RI. Untuk laporan ke Presiden dan DPR RI itu tentu saja laporannya lebih komprehensif. Karena kami melihat misalnya perlu ada pembenahan yang lebih komprehensif di dalam institusi kepolisian, dan itu nanti mungkin sangat berkaitan dengan review terhadap perundang-undangan atau pengaturan kelembagaan mengenai kepolisian yang itu tentu ranahnya Presiden dan DPR. Pak, ini kan banyak peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tapi diusut oleh penegak hukum sendiri. Apa ini salah satu rekomendasi? Ya, mungkin saja kita sedang mencoba mendiskusikan, ya, instrumen yang lebih tepat misalnya. Salah satunya memang mungkin gitu usulannya bahwa kalau dia melibatkan kepolisian sebaiknya ada satu tim yang lebih independen memimpin penyelidikan atau investigasi kasus-kasus seperti itu. Seperti apa bentuknya, Pak? Ya belum kita bayangkan. Makanya saya katakan tadi yang kaitannya nanti lebih besar soal kelembagaan, sistem dan lain-lain itu laporan yang rekomendasinya sekaligus itu akan diserahkan pada Presiden. Karena kan Kapolri kan pelaksana dari satu perundang-undangan. Kalau dia berkait dengan review ke perundang-undangan itu ranahnya Presiden dan DPR. Bisa bentuk semacam ad hoc itu? Bisa jadi. Tapi itu belum kita finalisasi, ya. Kita sedang pertimbangkan itu dan itu nanti akan menjadi bagian dari laporan ke Presiden dan DPR. Ada para tersangka tiba di lokasi. Tersangka tiba di lokasi. Ini adalah Baradae atau Barada Richard Eliezer karena didampingi oleh LPSK. Baradae atau Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, ini yang depan di layar kaca Anda ada Kuat Ma'ruf, dan Ricky Richard juga sudah hadir. Ricky Rizal atau RR, Bribka Ricky Rizal sudah hadir. Yang kita nanti adalah Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang belum kita lihat di layar kaca Anda.
Ya, kita lihat di layar kaca bahwa tersangka menggunakan baju tahanan. Yang sudah hadir tadi adalah Barada E atau disebut juga sebagai Barada Richard Eliezer. Yang tadi kita lihat didampingi oleh LPSK. Tadi juga kita lihat Bribka Riki Rizal sudah hadir atau RR dan serta Kuat Ma'ruf. Duduk di situ didampingi oleh kuasa hukumnya Arman Hanis yang berada di sisi kanan. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat. Keadilan harus diperjuangkan. Gak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas-formalitas begini. Terima kasih. Pelaporan ini apakah sebentar loh. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Ya, yang melarang. Secara langsung yang melarang itu Dir Tipidum. Yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak-tembakan di sana, Dir Tipidum juga. Dengan alasan yang tidak jelas ya Pak? Pokoknya, alasannya itu pokoknya. Itu alasan, pokoknya. Ya kan? Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya. Pengacara tersangka boleh masuk? Boleh. Oh boleh. Boleh. Yang tidak boleh. Boleh. Apa ada rencana lapor ke Pak Kapolri? Nggak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini. Pak, akan bertemu dengan Pak Mahfud nggak Pak dalam waktu dekat? Aduh, biar Pak Mahfud belajar dan lihat kenyataan sini. Pak Mahfud dan Kapolrinya belajar ya sama Presiden. Ini ditutup-tutupi atau apa? Tadi Pak Kamarudin menyatakan akan melaporkan ke Segera. Komisi 3. Segera. Nah itu kapan? Kita akan segera laporkan ke Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Oke. Ya, cukup ya. Makasih ya. Makasih ya.